Di atas langit, Master Pengadilan Surgawi mengenakan jubah hitam gelap. Tetapi wajah di bawah topeng dipenuhi dengan keganasan dan ketakutan. Meskipun sama-samar dia bisa merasakan bahwa Labu Luya masih belum lengkap, itu bukan tamu. Luka parah masih membuatnya bergerak. Yung. Ah. Kepalaku. Kepalaku. Tanda seru. Tanda seru. Di belakang istana surgawi yang kuat, lolongan Wei Yuanke sangat menakutkan. Bayangan ilahi yang besar dan kuat terlempar di antara sungai Tianhe. Saya tidak tahu berapa banyak gelombang kemarahan yang mengalir langsung ke mulutnya. Tetapi Wei Yuan tamu tidak peduli tentang itu saat ini. Tetua Wei yang ini memegangi kepalanya dengan tangannya, mengacak-acak kepalanya, dan tampak tegas. Jelas ada lingkaran cahaya putih di lehernya, seperti kaleng terbuka, dan seluruh kepalanya ditarik ke dalam lingkaran. Namun, selain cahaya putih, ada juga lingkaran cahaya kemasan di leher Wei Yuanke. Polanya seperti lingkaran langit dan bumi, yang mengunci garis hidup Wei Yuanke, sehingga kepalanya sulit untuk jatuh. Namun meski begitu, mata bobrok Wei Yuanke penuh ketakutan. Cahaya spatula benar-benar menakutkan. Menghancurkan Dao Wei-nya, hampir menghancurkan Dao Yun-nya, dan bahkan menghancurkan vitalitasnya. Seolah-olah selama tangannya dilepas, kepalanya akan menggelinding ke Tianhe di tempat, dan dia tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Kengerian Labu Luya mengejutkan banyak kaisar yang berkuasa dan bahkan para pemimpin kaisar tingkat tinggi di belakang mereka. Bagaimanapun, nama ganas Luya dapat ditelusuri kembali ke era primordial. Dan dibandingkan dengan surga kaisar mereka, pengadilan iblis kuno tampaknya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang nama jahat ini. Di atas awan, seorang kaisar yang kuat berkata dengan suara gemetar, jika tamu Wei Yuan tidak memiliki metode rahasia dan menyelamatkan tingkat pertama, saya khawatir dia akan jatuh ke tanah sekarang. Di atas Tianhe, puluhan juta pasukan Tian Pengguan melihat pemandangan ini dan berseru, Jenderal Feng, hampir memenggal kepala anjing tua suku Wei Yang. Stamina yang telah dikalahkan oleh celah jumlah orang tidak mencukupi, dan serangan mulai melemahkan pasukan Tian Pengguan. Tetapi darah terbangun dan menjadi mendidih, menutupi kelelahan dan cedera, dan secara bertahap dengan berani lagi. Sayangnya, hanya sedikit. Qin Yichen berdiri di langit, matanya dingin dan tegas, dan dia bisa mendengar bahwa ketika kepalanya dipenggal, bagaimana dengan kaisar raksasa. Sepertinya tidak ada perbedaan antara teriakan dan babi dan anjing saat disembelih, kecuali suara mereka lebih nyaring. Anjing tua dari kaisar alam, hidupnya sulit. Begitu kata-kata ini keluar, mata yang terekspos di topeng pembangkit tenaga listrik pengadilan surgawi bahkan lebih dingin dan kasar. Dia juga seorang kaisar dan pembangkit tenaga listrik, dan kata-kata ini masuk ke telinganya, dan itu tampak kasar. Bukan hanya dia, ada kaisar dan orang kuat dari semua kaisar. Ini adalah kaisar yang memandang dunia. Thief Knife, Anda layak untuk menjadi Jenderal Wen Tiangwan. Sayang sekali Anda telah merajalela hingga sekarang, hanya mengandalkan banyak harta. Labu Luya ingin memotong sebilah cahaya. Itu perlu dilatih terlalu lama, dan kamu seharusnya tidak bisa mengorbankan yang kedua lagi, kan? Pembangkit listrik pengadilan surgawi Senyin acuh tak acuh. Kartu lubang dari pisau pencuri ini telah digunakan, dan untungnya Wei Yuanke telah memaksakan metode pisau pencuri ini. Hidupmu, aku menginginkannya. Jangan katakan bahwa kamu sudah miskin, tetapi jika kamu memberimu seorang prajurit kaisar lagi, apakah kekuatan ilahimu akan tetap diaktifkan? Tanda seru. Pembangkit tenaga listrik pengadilan surgawi bernafas dingin dan parah, dan melihat bahwa telapak tangannya bukan lagi bagian depan telapak tangan, tetapi dua cakar hitam gelap. Ketika mereka bergerak sedikit, cakar itu menakutkan, seperti lidah beracun. Putri Wenxing merasa ngeri. Sampai sekarang, kekuatan Wood benar-benar menggerakkannya, bahkan lebih dari sekedar memindahkannya. Namun, itu adalah batas untuk bisa bertarung melawan tamu Wei Yuan sekarang. Seperti yang dikatakan anjing elang di Anbu, saya khawatir tidak ada lagi cara untuk menghadapinya. Tiba-tiba, Putri Wenxing melepaskan diri dari pelukan Qin Yichen, memegang tombak tajam di depannya, dan Dewa Tao muncul di wajahnya yang cantik, seperti seorang Valkyrie. Qin Yichen terkejut, dia bisa melihat bahwa tindakan Putri Wenqing tidak sadar, seolah dia melihat bahwa hidupnya terancam. Dia menghilang dari sikap wanita kecil itu, dan dengan berani berdiri di depannya. Perilaku Putri Wenxing memang benar. Dia hanya tahu bahwa Wu telah mencoba yang terbaik, dan dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Tetapi setelah kembali ke akal sehatnya, Putri Wenxing tiba-tiba menyadari. Menghadapi pembangkit tenaga listrik Kaisar Alam, saya khawatir dia hampir tidak bisa bertahan satu gerakan pun. Buatkan saja Anda sepasang bebek Mandarin yang putus asa. Di bawah topeng pria kuat surgawi itu tampak menyeringai, cakar memotong salib di langit, dan itu benar-benar berubah menjadi dua lidah beracun hitam. Taring ular berbisa jongkok, dan itu dapat merobek sayap ilahi Putri Wenxing dalam sekejap. Namun, pada saat ini, raungan marah datang dari dalam Tian Pengpas. Nak, akhirnya menunggumu. Ledakan. Seekor kuda surgawi membubung ke langit,
dan kecepatannya sangat cepat sehingga orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya hanya dapat melihat ruang angkasa yang hancur oleh cahaya kemasan. Segera, pandangan Putri Wenxing diblokir oleh seekor kuda surgawi yang mengaburkan langit. Sayap Dewa Senpeng tidak lagi menjadi cahaya kemasan di masa termuda. Cahaya kemasan tertahan, tetapi menjadi lebih ulet dan sederhana. Cakar Senpeng meluncur ke bawah, seperti elang yang menghantam langit, dan mencekik dua ular hitam berbisa itu. Ular itu berjuang untuk beberapa saat, tetapi ia langsung hancur. Kakek Yutian, Tetua Agung Klan Kunpeng Kun Yutian. Putri Wenxing terkejut, tetapi dia tidak menyangka bahwa Tetua Agung dari Klan Kunpeng akan meninggalkan bea cukai. Bukankah dia mundur? Tetua Agung dari Klan Kunpeng memang sedang menyembuhkan. Sampai saat ini, ketika dia menghancurkan ular berbisa dan berubah menjadi lelaki tua yang akrab dengan Qin Yichen, dia masih bisa merasakan luka di bawah jubah brokatnya yang menari dengan ganas bersama angin. Itu jelas robek oleh cakar tajam, dan cakar tajam itu tampaknya sangat beracun. Sementara merobek sepotong besar daging dan darah Tetua Agung Klan Kunpeng, itu juga merusak lukanya. Sampai saat ini, perut Tetua Agung Klan Kunpeng masih sepotong daging busuk, di mana hitam menggeliat, seperti ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya menggigit dan menghancurkan. Jika Qin Yichen menebak dengan benar, cedera ini dianugerahkan oleh Master Anbu Pengadilan Surgawi ini. Bagaimana leluhur keluar? Leluhur, cederamu, apakah tidak apa-apa? Tetua Agung dari Klan Kunpeng memiliki wajah dingin, dan ketika dia menoleh dan melirik Qin Yichen, matanya terungkap penuh dengan kebaikan. Tianxing telah memaksamu keluar. Bagaimana orang tua itu bisa duduk dan menonton? Secara alami, rencana dan pergerakan pertempuran ini tidak dapat disembunyikan dari Tetua Agung Klan Kunpeng. Ketika dia mengetahui pertempuran ini, Tetua Klan Kunpeng juga sangat terkejut, berpikir bahwa Qin Yichen bertaruh pada naik turunnya Pastian Peng dan bahkan Klan Kunpeng. Tetapi ketika kepala Jijue terbang, dan ratusan juta teriakan pembunuhan bergema di langit, Tetua Agung Klan Kunpeng tidak bisa membantu tetapi merasa senang. Baru saja Qin Yichen bertempur melawan Wei Yuanke dalam kemarahan. Dia diam-diam berjaga. Tetapi siapa yang mengira bahwa yang pertama kali memaksa keluar tuan tersembunyi dari sisi gelap langit. Wen Qing, kamu mundur dulu. Qin Yichen memeluk Putri Wen Qing di pinggang Willow, mendorongnya dengan lembut, dan terbang ke langit di belakangnya, sambil berdiri berdampingan dengan Tetua Klan Kunpeng. Senior, bisakah kamu melawan pertempuran ini?